Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 15 Februari pukul 20:37 guys. Gue mau bahas Unilever yang waktu tanggal 14 kemarin, hari Jumat dia naik 3%. Jadi gini, Unilever banyak yang nyangkut di sini ya guys. Dan seiring dengan penurunan sahamnya Unilever ini, pasti ada orang juga yang mau betting. Betting, dia mau mencoba untuk, oh ini udah maksimum penurunan dari Unilever nih, maksimum penurunan kinerja dari Unilever, ada potensi untuk dia rebound. Ada potensi untuk dia berbalik keadaan kinerjanya menjadi bagus lagi atau paling tidak seburuk saat inilah. Pasti ada yang kayak gitu juga. Jadi jangan heran apabila Unilever dalam prosesnya nanti ya dia turun, kemudian tiba-tiba naik, bisa 4%, 7% gitu ya, 6%. Saham-saham yang lagi terpuruk kayak Unilever, Inco, kita lihat ya Inco, kemudian SMGR, Semen, itu pasti ketika dia turun dalam penurunan seperti ini nanti akan ada waktunya dia naik tinggi gitu. Karena banyak orang yang mencoba untuk berspekulasi bahwa ini sudah maksimum. Nah, sekarang Unilever. Kita fokus ke Unilever. Memang Unilever ini puncaknya adalah di tahun 2018. Kelihatan ya, waktu tahun 2018 di mana dia EPS-nya itu 238 dan laba bersihnya itu di angka 9,1 triliun. Itu waktu lagi jaya-jayanya Unilever, ekuitasnya naik. Lama-lama turun, 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 turun. Ditambah tahun lalu dia juga membagikan dividen lebih besar daripada labanya, ya. Dan kemungkinan Unilever akan berlanjut karena juga ada beritanya nih. Udah ada beritanya bahwa Unilever akan membagikan dividen 100% bahkan lebih daripada laba bersihnya. Yang sudah jelas kayak begitu pasti akan menurunkan ekuitasnya lagi. Nah, sekilas menarik bahwa memang dividen yieldnya itu bisa di angka 5%. Ya kalau lu lihat dari harga sahamnya sekarang yang ada di harga 1.400 membagikan 88 itu kan berarti udah di atas 5% kan. Menarik untuk saham consumer goods. Nah, cuman begini, jangan lupa ya, ini kan kita udah tahu bahwa puncaknya di tahun 2018. Penurunan kinerja terus terjadi sampai di tahun 2024, sudah berlangsung selama 6 tahun. Sekarang EPS-nya ada di angka 88, dividennya berpotensi 5% lebih. Tapi jangan lupa, 88 ini masih dipengaruhi dari EPS kuartal 1 2024 yang tadinya sebesar 37 perak per lembar. Jadi 37, 26, 14 sampai akhirnya di angka 91, 9,41. Nah, sekarang kondisinya ya nggak cuman perusahaan Unilever aja. Jadi kan dia memang sudah turun kinerjanya sejak tahun 2018. Diperparah dengan adanya boykot, faktor eksternal tuh. Sebenarnya kalau manajemennya gue lihat nggak ada permasalahan ya. Orang-orangnya juga nggak ada yang dalam hal ini culas, kemudian yang aneh-aneh nggak. Tapi memang ada faktor eksternal yang boykot itu. Kemudian juga ada berbagai macam produk lokal yang sudah manggung sehingga menggerus juga marketnya dari Unilever. Jadi kondisi Unilever saat ini bukan berarti disebabkan oleh boykot satu-satunya sehingga menyebabkan kinerjanya terpuruk, begitu terpuruk sampai saat ini. Enggak cuma karena boykot, karena memang sejak tahun 2019 itu udah jelek, diperparah dengan boykot itu. Nah, EPS 88 ini lu jangan lupa guys. Ini terjadi karena waktu kuartal 1 2024, kuartal 2 itu masih di atas 20. Mulai kuartal 3, kuartal 4 itu sudah di bawah 20, bahkan di bawah 10 kuartal 4 tahun 2024. Nah, artinya begini, dengan kondisi saat ini Unilever kan sekarang kalau lu lihat banyak market Unilever yang udah diambil oleh perusahaan lain seperti Lion, kemudian Wings Group ya, itu nggak listing di bursa efek Indonesia, belum
di luar perusahaan-perusahaan itu. Sekarang banyak juga orang yang menggunakan produk rumah tangga selain Unilever. Udah banyak pilihan. Tapi juga ada yang masih menggunakan Unilever. Nah, udah begitu, si Unilever ini kalau lu lihat di ya toko-toko atau di e-commerce itu banyak dia udah nurunin harga. Udah market share-nya kegerus, dia udah nurunin harga juga, hasilnya labanya ya tercermin di kuartal 4 tahun 2024 yang di bawah 10 ini. Apakah ini sudah bottomnya? Sudah maksimum bottomnya dia di mana? Oh ya udahlah, kinerja Unilever ini udah pasti di angka 88 aja terus. Belum tentu. Ini kan tadi gue bilang 88 EPS itu terjadi karena kuartal 1 dan kuartal 2-nya masih oke. Sekarang di kuartal 3 dan kuartal 4, terutama nih di kuartal 4, EPS-nya di bawah 10. Jadi kalau lu mau berspekulasi, kalau lu mau betting ya, mencoba menebak saham Unilever ini bottomnya di mana, bottom kinerjanya di mana. Kan enak guys, kalau udah bisa menebak bottom dari kinerja perusahaan, oh ini udah maksimum. Udah maksimum lah, dia udah nggak bakal lebih turun lagi. Enak sebenarnya, walaupun sangat sulit dilakukan. Kalau lu mau mencoba berspekulasi, bukan saat ini waktunya. Karena kalau gua melihat data ini, EPS kuartal 1 sampai kuartal 4, kalau kondisinya seperti ini terus, dia bisa mencatatkan EPS lebih rendah daripada ini. Ya ini berdasarkan perhitungan gua. Dan apabila dia nanti mencatatkan EPS lebih rendah daripada ini di tahun 2025 ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 2025, maka sahamnya pun bisa lebih turun daripada sekarang di harga 1.300 gitu guys. Jadi kalau lu mau betting di Unilever, mencoba untuk masuk di mana dia sahamnya sudah turun terlalu dalam, ya bukan sekarang waktunya, belum sekarang waktunya. Ya, ini konteksnya kalau lu mau berspekulasi di saham Unilever. Tapi gue yakin ya, mungkin lu yang nonton video ini juga nggak berencana untuk membeli saham Unilever karena ya orang udah tahu, ya ini udah ekuitasnya turun, kemudian DER-nya makin besar, kemudian PBV-nya juga mahal gitu ya. PER-nya sih mulai masuk akal. Cuman begini yang perlu lu ketahui guys, DER-nya dia gede dikarenakan ekuitasnya yang memang dia turun. Intinya itu Unilever. Memang kalau lu mau berspekulasi saat ini belum waktunya karena 88 ini masih bisa turun apabila kondisi Unilever di kedepannya itu belum membaik. Artinya dia belum di bottomnya ini. Kayak gitu guys. Jadi kalau mau berspekulasi bukan sekarang waktunya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.